Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Lumateng para kiai ulama ingkang kawula taati, khususan Rais Surya PCNU Salatiga, Ketua Sanfidiyah PCNU Salatiga, ya, Sohibul Bait, ya, Pondok Pesantren Al-Falah, ya, dan Ketua IKAPMI Salatiga dan Ketua PMI Salatiga dan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, ya, ini saya hadir di sini tentang sarasehan Hari Santri. Ya. Jadi untuk tahun ini Hari Santri diangkat besar-besaran secara nasional. Itu bukan kebetulan, ya, tapi ada sesuatu yang memang harus dilakukan nasional. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya awali, ya, untuk kita memahami kenapa pemerintah dan seluruh elemen negara itu memberikan dukungan besar terhadap perayaan Hari Santri secara nasional tahun ini. Yang pertama, ya, ini menurut catatan saya, tahun 2014 di sebuah perguruan tinggi ternama di Jakarta diadakan seminar sejarah nasionalisme Indonesia. Ya. Pembicaranya adalah para doktor, ya, dan sejarawan nasional. Saya tidak tahu, NU diundang tapi tidak ada yang datang. Yang datang hanya reporter NU online, Abdullah Alawi namanya. Ya. Habis datang di situ, ya, Abdullah Alawi ini nunggu saya. Ya. Ketika saya datang ke PBNU, saya dilapori. Ini hasil seminar, ya, yang dilakukan di perguruan tinggi besar ini. Itu semua pembicara mengatakan dalam pergerakan nasional Indonesia, ya, perintisan mulai kebangkitan nasional sampai Indonesia merdeka, sampai membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, satu-satunya organisasi yang tidak punya peranan apapun NU. Ya. Jadi NU sama sekali nggak punya sumbangan apapun pada negara ini. Itu pandangan para sejarawan. Ya. Pandangan para sejarawan tentang NU. Sampai dengan sinis mereka mengatakan, PKI itu aja punya peranan, ya, pernah berontak melawan kolonial, melawan Belanda tahun 1926. Ya, NU nggak pernah, ya, nggak punya peran apapun. Rupanya mereka sangat yakin dengan sejarah versi mereka, ya, di mana dalam sejarah versi mereka itu sumber-sumber itu kan semua tersimpan di museum-museum dan perpustakaan di luar negeri. Ya.
mereka yakin orang NU nggak bakal bisa masuk ke sana. Ya. Kalaupun pernah ada yang ke Leiden, nggak bakal bisa baca dokumen itu. Kenapa? Bahasa Belanda. Kalau ke Inggris juga nggak bisa baca itu. Ke tempat lain, ke Jepang juga nggak bisa baca dokumen-dokumen itu. Ya, pokoknya NU ini dianggap kumpulan orang bodoh yang asal ikut gitu aja. Itu 2014. 2015 ada satu peristiwa. Ya, NU diundang ya, dalam pertemuan di kafe yang terletak di Jalan Kemang Utara. Ya, yang datang Les Bumi. Ya. Nah, di situ yang dibincang adalah ketepatan penggunaan istilah Indonesia dan Nusantara. Ya. Mereka membincang penggunaan sebutan Indonesia itu tidak cocok karena itu bahasa asing. Yang cocok adalah Nusantara. Ya. Rupanya di situ NU diundang. Karena mereka menganggap NU itu Islam Nusantara. Ya, itu tanggal 17 Oktober 2015. 3 hari kemudian, tanggal 20 Oktober 2015, kita diundang lagi di tempat yang sama. Tapi kali ini bahasanya lain. Ya, ada 2 tema utama yang dibahas. Tema yang pertama, pembubaran NKRI. Jadi Indonesia mau dibubarkan. Ya, jadi mereka lewat jaringan luar negeri, ya, lembaga-lembaga internasional, nanti mengusahakan agar semua lembaga internasional memberikan penilaian bahwa Indonesia adalah negara gagal. Ya, wis korupsinya gak terkendali, kemiskinan meluas dan seterusnya. Ya. Di situ pelanggaran HAM dan itu nanti akan dicap. Ya, kalau sudah jadi negara gagal ya bubar, nanti ganti negara baru. Seperti dulu di Afrika ada negara namanya Rhodesia, ya, diganti Zimbabwe karena dianggap gagal. Indonesia juga akan dibegitukan. Ya. Nah, kalau NKRI sudah dibubarkan, maka mereka merancang kedua akan membentuk Negara Rakyat Nusantara NRN. Ya. Yang untuk saat itu sudah terbentuk wali negaranya namanya Yudi Samhudi Suyuti. Ya. 20 Oktober itu. Jadi jelas mau membubarkan NKRI. Yang tidak pernah mereka sangka dan tidak pernah terpikirkan, 2 hari kemudian 22 Oktober Presiden Jokowi ya, menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri ya. Dan yang di luar perkiraan mereka, begitu Hari Santri ditetapkan 22 Oktober, pesantren se-Indonesia itu upacara bareng dan sepakat NKRI harga mati. Ya. Oh, itu rencana kacau mereka. Ya. Ya. Tapi mereka masih melanjutkan rencana itu. Ya. Salah satunya kita bisa lihat gerakan 411 dan gerakan 212. Mereka yang biayai. Ya. Mau menggulingkan Jokowi, bukan hanya menggulingkan Jokowi, tapi mau membubarkan Indonesia. Itulah tanggal 212 itu bagian dari kelompok itu ditangkap sama Polri. Dol, berani. Termasuk nanti diikuti pembubaran HTI. Ya memang jaringannya ke sana nanti.
Karena Indonesia akan dibagi dua, negara rakyat Nusantara itu wilayah Indonesia Timur, Indonesia Barat, ya, Kalimantan sampai Sumatera itu khilafah bentuk negaranya. Ya. Itu fakta. Ya. Itulah tanggal 29 Oktober saya ketemu Kiai Said Akil di Juanda, Surabaya. Saya laporkan ya, pada beliau ini faktanya. Beliau lihat, tuh, ini makar ini sudah mau membubarkan negara dan bikin negara baru. Ya. Ya. Jadi nanti kalau negara rakyat Nusantara itu terbentuk, setiap satu warga negara itu dikasih tanah 2,5 hektar dan uang 160 juta. Ya, itu rancangan mereka, dananya gede. Dan ini dibalik itu ada kekuatan besar. Ya, disitulah ya, Kiai Said Akil melaporkan peristiwa itu ke Kapolri, ke Panglima dan kepada Presiden. Ya semua aja. Itu. Jadi itulah yang kemudian ya, nanti aja. Itulah yang kemudian menjadikan pemerintah sudah mengetahui ketika muncul gerakan 411 dan 212 dan nanti akan diteruskan pada gerakan yang lain. Ya. Ini orang-orang yang nganggap NU tidak punya peran apapun. Keliru mereka. Ya. Itu sebabnya mulai bulan November awal ya, 2015 saya menyusun sejarah nasional, terutama peranan pesantren ya, dalam pergerakan nasional kita. Selama ini ada pandangan keliru ya, bahwa santri itu adalah orang-orang didikan pesantren-pesantren yang jumlahnya sedikit, ya, lebih banyak lulusan sekolah. Itu zaman sekarang, zaman dulu enggak. Pesantren itu pendidikan formal. Mulai anaknya wong kampung sampai anaknya raja itu ya belajarnya di pesantren. Enggak ada sekolah zaman dulu. Enggak ada pesantren. Ya. Jadi kita lihat aja Sultan Agung belajarnya di pesantren mana, Amangkurat sampai Hamengkubuwono, Pakubuwono, Pangeran Diponegoro, orang pesantren semua karena tidak ada sekolah. Sekolah itu baru muncul tahun 1901. Politik etis baru ada sekolahan bikinan Belanda. Sebelum itu, ya, kalau kita baca riwayat bupati-bupati zaman VOC sampai zaman kolonial Belanda, lulusan pesantren. Oh, nggak ada belajar sekolah kok. Semua yang ada pesantren. Ya. Nah disitulah dengan asumsi pandangan bahwa pendidikan pesantren itu menyangkut seluruh elemen penduduk di negara Indonesia. Ya. Saya temukan fakta bahwa perlawanan kaum pesantren sudah dimulai tahun 1511. Kenapa? Ketika Portugis menaklukkan Malaka, itu dari Demak sudah mengirimkan pasukan armada, ya, dan terjadi pertempuran. Dokumen-dokumen laporan militer Portugis kita temukan. Ya. Mereka menyatakan peran itu. Ya. Dan masa itu sebagian Wali Songo masih hidup. Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus masih ada semua. Ya. Itulah perlawanan Portugis sampai Portugis tidak mampu masuk Jawa dan Sumatera dan tempat lain. Hanya mampu singgah di Ternate, itu pun akhirnya diusir lari ke timur. Datanglah Belanda. Ya, Belanda datang, perlawanan terus. Ya, sampai VOC bubar. Ya, baru setelah itu kolonial Belanda. Itu pun perlawanan. Ya,
sampai perang Diponegoro, perang Aceh, perang Palembang di mana itu golongan santri semua, orang-orang dari pesantren. Ya. Sampai nanti terjadi perubahan, ya, karena pesantren terus ngelawan. Itu salah seorang sosiolog Belanda namanya Christian Schluchurgroene. Ya. Schluchurgroene inilah yang menyusun sebuah teori bahwa fanatisme orang-orang didikan pesantren itu akan lemah, akan hilang kalau anaknya umat Islam dijadikan orang modern. Cara berpikirnya seperti orang Belanda. Ya. Pandangan itu. Kalau orang sudah jadi modern, tidak akan lagi fanatik. Tidak akan lagi terjadi perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Ya. Pandangan Schluchurgroene, ya, kemudian diambil alih, ya, disepakati oleh Van Deventer dan dilaporkan ke kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda setuju. Ya. Itulah pertama kali digunakan pendekatan mencerdaskan anak-anaknya umat Islam, ya, dengan politik etis, dengan alasan mencerdaskan. Dibentuklah, ya, untuk pertama kali sekolah-sekolah Barat, sekolah-sekolah Belanda untuk anak-anak Islam pribumi. Ya. Di situ para kiai dari pesantren nolak, ya, tidak mau. Kenapa? Sekolah itu pendidikan sekuler, ya. Pendidikan menjadikan orang untuk modern, yaitu yang berlawanan dengan prinsip dasar agama. Ya. Agama itu dasarnya iman. Ya. Orang-orang mutakin. Ya. Cirinya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Wong sing takwa, wong sing iman, percaya terhadap hal yang gaib. Lah kata-kata modern sebaliknya. Ya, menurut Auguste Comte, ya, pendiri filsafat positivisme, manusia yang disebut manusia modern itu manusia yang sudah tidak percaya kepada hal yang gaib. Ya. Kalau orang masih percaya hal gaib, itu manusia primitif, manusia tradisional, belum modern. Jadi modern itu gak percaya agama. Apa agama itu dongeng? Ya. Ada buktinya enggak? Ngomong tentang Tuhan, buktinya dia ono Tuhan. Ngomong tentang malaikat, buktinya dia ono malaikat. Ngomong swarga neraka, enggak ada buktinya semua. Ya. Itu pandangan sekolah. Itu sebabnya para kiai nolak. Sekolah itu murtad wong. Ternyata betul memang. Ya. Setelah muncul sekolah, lahir lulusan sekolah. Anak wong Islam lulus sekolah. Ya, di situ. Jadilah mereka Islam modern. Ya. Aneh ini. Kenapa? Definisi modern itu gak percaya sing gaib. Kufur terhadap barang gaib. Jadi nek Islam modern ya Islam kafir asline. Aneh. Itulah konflik awal lulusan sekolah dengan pesantren itu konflik. Mereka mendirikan organisasi modern, ya, Muhammadiyah, nanti ada Persis, ada Al-Irsyad, ada macam-macam. Itu didirikan sekolah. Ya. Dan dokumen Belanda ada. Ya. Berapa sumbangan pemerintah Belanda kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah, ya, sekolah-sekolah itu semua ada sumbangannya. Kenapa mengembangkan sekolah? Pesantren dimungsuhi, kenapa? Nolak sekolah. Pesantren dianggap bodoh dan seterusnya. Ya. Wah, itu ditanamkan. Ya. Itulah
orang-orang pesantren ditawur orang-orang Islam modern dari berbagai sudut. Ya. Iya. Nah disitulah ya kemudian terjadi pergerakan-pergerakan ya, nasionalisme di lingkungan pesantren. Ya, sampai kemudian golongan pesantren membentuk organisasi Nahdlatul Ulama. Itu belakangan. Setelah organisasi Islam modern terbentuk dulu, pesantren bertahan sampai membentuk di sini. Ya. Nah, orang-orang lulusan sekolah inilah ya, yang merasa dirinya paling pinter, merasa dirinya pantas menjadi pemimpin negara. Justru dari sekolah ini nanti lahir organisasi PKI, organisasi yang anti agama. Ya. Lulusan sekolah semua. Itu nanti kita lihat. Ya, disitulah. Ya. Karena itu ketika untuk menjawab pertanyaan statement kalangan sejarawan akademis yang mengatakan bahwa satu-satunya organisasi yang tidak punya peranan dalam pembentukan negara adalah NU. Ya. Itu kita buktikan, kita bongkar dokumen-dokumen sejarah yang sudah disembunyikan sekian puluh tahun. Ya. Kita ambil contoh aja. 5 Oktober 1945 itu pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Tanggal 10 Oktober ya, itu diumumkan ya, jumlah TKR Angkatan Darat di Jawa itu terdiri dari 10 divisi. Satu divisi isinya 10.000 pasukan. Ya. Ini dokumen negara loh ini. Bukan. Divisi pertama itu jelas di situ. Dipimpin oleh Kolonel Kiai Haji Samun untuk wilayah Banten. Kiai Haji. Ya. Divisi ketiga dipimpin Kolonel Kiai Haji Aruji Kartawinata untuk daerah Pasundan, Jawa Barat. Ya. Itu sampai komandan resimen, komandan batalion itu gelarnya kiai-kiai semua. Ini dokumen negara, silakan dibaca di Arsip Nasional, silakan di Pusat Sejarah TNI, silakan dibaca di Perpustakaan Nasional, silakan dibaca di Museum Nasional. Sama dokumennya. Ya, kita baca. Oh, kiai-kiai ada di situ ternyata. Ya. Itu pembentukan PKR. Dan nanti kita bisa nguji lagi nama kiai yang ada di Tentara Keamanan Rakyat ini. Sampai kapan beliau ada? Ternyata mulai TKR sampai berubah menjadi TRI tahun 1946, 1947 menjadi TNI. Beliau-beliau masih menjabat militer. Ya. Bahkan ketika kita buka ya, data di Pepabri, pensiunan ABRI, ya, di Legiun Veteran, ya masih ada. Ya. Komandan Divisi 1 Kolonel Kiai Haji Samun, beliau pensiun dengan pangkat Brigadir Jenderal. Nah iya, semuanya. Ya, nanti komandan-komandan itu yang bawa-bawanya, komandan resimen, itu juga pensiun dengan pangkat Brigadir Jenderal. Yai Sulam Samsun, Brigjen Abdul Manan, semua. Itu ada. Dokumen negara sampai sekarang nggak diubah. Kenapa dalam sejarah nasional hilang? Ya. Kiai Hasyim Asy'ari itu sejak pemerintahan Presiden Soekarno sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Ya.
Tapi dalam pelajaran anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, ada nggak yang Hasyim Asy'ari masuk di situ? Nggak ada. Negara sudah menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional. Ya, nggak ada. Yang dihapus. Jadi kalau kita membaca TKR, TRI sampai TNI, kita akan lihat struktur kemiliteran itu dominasi kiai banyak. Ya. Kenapa? Karena salah satu sumber adalah dari tentara sukarela PETA, pembela tanah air. Ya. Itu dibentuk oleh Jepang tahun 1943. Ya. Di situ Jepang membentuk 69 batalion sejawa Bali. Satu batalion isinya 576 sampai 600 orang prajurit. Dididik di situ. Ya. 3 batalion di Bali. Ya. Komandan batalionnya orang-orang Bali beragama Hindu. 66 batalion itu di Jawa. Ya. Seluruhnya Muslim. Karena Jepang tidak mau mendidik orang Kristen. Karena Kristen dianggap sekutunya Belanda. Ya, karena itu bendera PETA itu hijau warnanya, tengah-tengahnya itu ada matahari, ya, dengan pancaran merah, tengah-tengah matahari ada gambar bulan sabit dan bintang warna putih. Itu artinya PETA itu tentara Muslim. Dan dari 66 batalion di Jawa, 20 batalion dipimpin Kiai Haji. Ya, itu dokumennya di Jepang. Ya. Saya tahun 95 sudah mencari dokumen PETA, gak ketemu. Sampai ke yayasan PETA, nggak ada, dihilangkan. Ya. Atas bantuan salah seorang peneliti dari Jepang, saya dapatkanlah nama itu. Baru tahu, ternyata ada 20 orang kiai yang menjadi komandan batalion, pangkatnya mayor. Ya. Ambil contoh di Malang. Komandan Daidang 2 Batalion Malang. Itu disebutkan Mayor Kiai Haji Iskandar Sulaiman. Ya. Siapa beliau? Rois Surya NU Malang. Itu. Ya. Nanti kalau ke Malang ada Jalan Hamid Rusdi. Itu pahlawan nasional karena beliau gugur tahun 49. Beliau waktu itu pangkatnya Kapten Sodancu, Komandan Kompi. Ya. Jabatannya waktu sebelum menjadi PETA, Ketua Ansor Kabupaten Malang. Ya. Itu nanti ada. Nah, itulah kita kumpulkan semua. Oh, ini yang menjadi cikal bakal PKR sampai menjadi TNI. Didominasi golongan pesantren. Ya. Nah, itulah ini akhirnya saya jadikan buku ini. Ya, ini isinya sejarah perjuangan pesantren mulai tahun 1511 sampai 1945, pertempuran 10 November. Ya. Jadi mereka mengatakan NU nggak punya peran, itu salah. Ya. Mereka memang sengaja membuat seperti itu. Dokumennya disembunyikan semua. Ya. Mereka pikir gak mungkin wong NU bisa masuk museum di Leiden, ya, di Den Haag, ya, apalagi di Vatikan, di London dan semuanya. Gak mungkin. Ya. Karena mereka menganggap NU ini orang terbelakang. Ternyata kita bisa masuk dan menemukan semua data. Foto-foto ada, semuanya ada. Ya. Bahkan kesaksian dari TNI, jenderal-jenderal TNI menyatakan, oh ya, Hizbullah ada, Sabilillah ada. Itu semuanya ada. Ya. Kita temukan dan kita catat di sini sebagai bagian daripada peran pesantren dalam
mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Termasuk konsep negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Peranan Hizbullah besar. Kenapa? Hizbullah juga bentukan Jepang. Tahun 1944. 500 orang pemuda dari pesantren, termasuk para kiai, itu dididik di Cibarusa, Bogor. Ya. Kemiliteran selama 3 bulan, setelah itu kembali membentuk pasukan Hizbullah. Ya. Jadi waktu itu memang zaman Jepang digunakan betul oleh kalangan pesantren untuk melatih ilmu kemiliteran modern. Karena pesantren kalau ngelawan Belanda kalah terus.